الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسولا ليهدي لنا إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين المجاهدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال أيضا: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, senantiasa khatib mengingatkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan pengertian mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Shahib Ratib mengatakan, taqwa ilahil alamina fa innaha azzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad daraini fastamsik biha tanal ma tashtahi wa tadda'i. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dengan takwa tersebut orang akan mendapat kebahagiaan dunia hingga kelak di akhirat. Wa man dhayya'a taqwa, barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan di dunia hingga kelak di akhirat dirundung oleh penyesalan. Senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kesusahan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hidup di dunia ini ruang lingkupnya dengan waktu dari 1 menit, 1 detik, 1 menit hingga 1 jam sampai 1 hari, hingga 1 minggu, hingga 1 bulan sampai 1 tahun. Dari hidup kita ini dilingkup dengan ruang waktu, dan kita sudah berada di akhir bulan atau tahun 1443 Hijriah. Jadi apa aja yang kita harus lakukan di dalam akhir tahun ini dan menyambut awal tahun? Banyak dari kaum muslimin tidak mengerti dengan tahun baru Islam, kapan masuknya, dan amal-amal apa aja yang dilakukan di dalamnya. Baiklah, judul khutbah saya adalah mempersiapkan amal sebelum masuk tahun baru dan sesudah masuk tahun baru. Di antaranya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan di dalam surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dari dahulu Allah sudah memuliakan 4 bulan di antara 12 bulan. Di dalam hadis Nabi menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum salasatun minal mutawaliyat wa rajabun mudarra baina jumadin wa sya'ban. Jadi tiga bulan berturut-turut bulan mulia dan 1 yang terpisah di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Yang apa aja amalan di dalam akhir tahun dan awal tahun? Di dalam riwayat dinyatakan disunahkan untuk melaksanakan puasa.
dan membaca doa akhir tahun, beristighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di sini Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk kita beristighfar. Al-istighfaru yunadziful qulub min athariz dzunub. Istighfar adalah suatu alat untuk membersihkan hati daripada kotoran-kotoran. Jadi diperbanyakkanlah istighfar dan juga melaksanakan menulis dalam secara kertas 315 kali bismillah tanpa harokat. Banyak lagi amalan-amalan yang lain di akhir tahun ini. Dan masuknya bulan atau tahun Hijriah itu di antara maghrib, ketika azan maghrib itu masuk, namanya tahun baru Islam. Jadi diajarkan kepada anak-anak kita sambut tahun baru Islam ini dengan memperbanyak amaliyah-amaliyah. Dan ketika masuk bulan tahun baru Hijriah 1444 Hijriah itu disunahkan juga untuk melaksanakan puasa. Ajak anak-anak kita untuk melaksanakan puasa dan beristighfar dan menulis ayat-ayat yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan mereka tentang Islam, kenalkan adab-adab tentang orang tua supaya besarnya nanti beradab. Kita mulai dari tahun baru ini. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah. Jadi tidak hanya ustadz atau orang yang dipanggung untuk menyampaikan amaliyah-amaliyah. Kita sebagai petani, kita sebagai marbot, kita sebagai tukang ojek harus juga menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, jangan sampai kita biarkan masa yang telah kita lewati tidak ada membekas atau amal yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada para ulama kita disunahkan untuk membaca Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawil halana ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini dianjurkan kepada anak-anak kita juga untuk melaksanakan ini biar dapat tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai masa tua kita tidak ada poin yang untuk kita menghasilkan nanti di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.